Pembentukan badan-badan pasca Indonesia Merdeka. Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI 3 pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan-badan kenegaraan. Golongan muda yang hadir dalam sidang PPKI 3 adalah Khairul Saleh, Wikana, dan Soekarni. KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, adalah badan negara yang terbentuk melalui sidang PPKI 3. Dalam jurnal Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, sebuah anomali suprastruktur negara pada tahun 1945. 2010, karya Unggul Sugiharto. KNIP mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk. KNIP beranggota tokoh masyarakat di berbagai golongan dan mantan anggota PPKI. KNIP beranggota 137 anggota dan 4 pemimpin. 4 pemimpin KNIP terdiri dari Mr. Kasman Singodimijo sebagai Ketua 1, Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo sebagai Wakil Ketua 1, Mr. J. Latur Harhari sebagai Wakil Ketua 2, Adam Malik sebagai Wakil Ketua 3. Anggota dan pimpinan KNIP dilantik pada 29 Agustus 1945. Pada perkembangannya, KNIP diberi hak legislatif pada 16 Oktober 1945 melalui Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Bunyi Maklumat Wakil Presiden nomor 10 sebagai berikut. Pembentukan kabinet pada awal kemerdekaan. Indonesia pertama kali menerapkan sistem presidensial pada masa awal kemerdekaan pada tanggal 2 September 1945 sampai tanggal 14 November 1945. Dalam sistem presidensial, Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet presidensial pertama di Indonesia dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 2 September 1945. Kabinet ini bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Soekarno. Dalam buku Perjuangan Revolusi tahun 1974, karya Soebadio Sastra Satomo. Berikut susunan Kabinet Presidensial Soekarno tanggal 2 September 1945. Yang pertama itu Presiden yang dijabat oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah Wakil Presiden, yaitu Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Menteri Dalam Negeri yang dijabat oleh R.A.A. Wiramata Kusuma. Yang keempat adalah Menteri Luar Negeri yang dijabat oleh Mr. Ahmad Subarjo. Dan yang kelima adalah Menteri Kehakiman yang dijabat oleh Dr. Supomo. Dan yang keenam, Menteri Keuangan yang dijabat oleh Dr. Samsi Sastrawidagda dan juga Mr. A.A. Maramis. Kemakmuran yang dijabat oleh Insinyur Surahmat Cokrodi Surjo. Yang kedelapan adalah Menteri Perhubungan yang dijabat oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Yang kesembilan itu adalah Menteri Pekerjaan Umum sama dengan Perhubungan, yaitu Abi Kusno Cokro Sujoso. Dan ke-10 itu adalah Menteri Penerangan yang dijabat oleh Mr. Amir Syarifuddin. Dan yang ke-11 itu adalah Menteri Sosial yang dijabat oleh Iwa Kusuma Sumantri. Yang ke-12 itu adalah Menteri Pengajaran yang dijabat oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk yang ke-13 yaitu Menteri Kesehatan yang dijabat oleh Dr. Buntaran Marto Atmojo. Yang ke-14 yaitu adalah Menteri Agama yang dijabat oleh KH Abdul Wahid Hashim. Yang selanjutnya itu adalah Menteri Negara, yaitu dijabat oleh 5 orang. Yang pertama itu adalah Muhammad Amir, yang kedua adalah Mr. Sartono, yang ketiga adalah Wahid Hashim, yang keempat adalah Otto Iskandar Dinata, yang kelima adalah Mr. A.A. Maramis. Dalam buku Revolusi Pemuda, Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa pada tahun 1944 sampai 1946 atau 1988, karya Benning Anderson,
Kabinet Prudensial pertama Republik Indonesia memperoleh penolakan dan dianggap sebagai kabinet buatan Jepang. Hal tersebut dikarenakan susunan Kabinet Republik Indonesia terdiri dari tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan penting pada masa pemerintahan Jepang. Sultan Syahrir, Ketua KNIP, mengusulkan untuk mengganti susunan pemerintah menjadi lebih demokratis dan terbatas dari pengaruh Jepang. Hal tersebut disetujui oleh Soekarno. Kabinet Prudensial pertama dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Syahrir I pada 11 November 1945.